Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Wulandari dengan NIM 1931410884 dari kelompok 4 Geografi kelas 3C PGMI angkatan 2019. Di sini nanti kelompok kami akan menyampaikan 4 subbab materi terkait fertilitas. Yang pertama yaitu adanya pengertian fertilitas, lalu yang kedua ada fertilitas di zaman COVID-19 ini, lalu yang ketiga adanya dampak yang dihasilkan dari fertilitas, lalu yang terakhir adalah solusi dari adanya kasus fertilitas tersebut. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan terkait pengertian dari fertilitas. Fertilitas sendiri itu berarti kelahiran, sehingga fertilitas merupakan kemampuan bereproduksi yang sebenarnya dari penduduk, atau kata lainnya yaitu actual reproduction performance. Istilah lain dari fertilitas adalah kelahiran hidup atau live birth, di mana merupakan jumlah kelahiran hidup yang dimiliki oleh perempuan atau sekelompok wanita. Kelahiran hidup yang dimaksud itu adalah terlepasnya bayi dari rahim seorang wanita dengan adanya tanda-tanda kehidupan seperti bernapas, berteriak, bergerak, serta jantungnya berdenyut dan lain sebagainya. Sedangkan fertilitas sebagai istilah demografi itu juga dapat diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seseorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain, fertilitas ini itu menyangkut banyaknya bayi yang lahir dalam keadaan hidup. Mungkin cukup sekian materi terkait pengertian fertilitas yang saya bisa sampaikan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai keadaan fertilitas penduduk di masa COVID-19 ini akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sasabianu Fitriana, NIM 193141081 dari PGMI 3C YIN Surakarta. Di sini saya akan membahas yaitu mengenai fertilisasi di masa pandemi. Di masa pandemi ini tentunya sangat memberikan pengaruh yang besar, baik dari segi ekonomi, pendidikan, pendudukan maupun kesehatan. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya himbauan physical distancing ini memberikan suatu pengaruh yang besar, di mana terjadinya suatu penurunan akseptor keluarga berencana atau KB yang disebabkan karena adanya pengurangan suatu layanan dalam kesehatan ataupun banyak tertutupnya suatu layanan kesehatan. Yang kedua, banyaknya para akseptor yang mematuhi himbauan untuk physical distancing. Dengan adanya suatu himbauan ini dapat mengakibatkan terjadinya suatu penurunan KB yang berdampak pada semakin meningkatnya angka kehamilan yang sangat tinggi. Dengan adanya kenaikan pada angka kehamilan, maka bisa mengakibatkan terjadinya suatu baby boom. Adapun antisipasi dari BKKBN dalam mengatasi terjadinya baby boom yang pertama yaitu adanya sosialisasi untuk menunda kehamilan pada saat COVID-19 atau di masa pandemi ini. Yang kedua, mengadakan suatu program KB bergerak dan kunjungan kepada pasangan usia subur yang memerlukan kontrasepsi, serta menggerakkan mobil unit penerangan KB ke masyarakat dan mengoptimalkan peran PKB atau PLKB yaitu penyuluh KB atau petugas lapangan KB kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Madalita Pertiwi, NIM 193141090. Saya akan membahas pembahasan yang ketiga mengenai dampak fertilitas. Jadi merebaknya COVID
di Indonesia ini salah satunya mengakibatkan pelayanan program keluarga berencana yang dijalankan oleh BKKBN ini menurun. Karena KB sendiri pelayanannya ini dengan baksos, kemudian sosialisasi dari penyuluh keluarga berencana, kemudian juga dari kader-kader, jadi sangat full contact atau people to people contact atau person to person. Jadi saat diadakannya adanya social distancing atau physical distancing ini akan jelas menurunkan pelayanan tersebut. Dan pelayanan tersebut mempengaruhi dan terjadilah baby boom. Nah, baby boom ini meledak. Jadi kelahirannya meningkat begitu, dan terus dikarenakan oleh orang-orang yang ke lockdown karena tidak bisa membeli kontrasepsi, dan kontrasepsi itu pun menurun sekitar 40%. Dan terjadilah kelahiran lebih dari 400.000 yang kehamilannya tidak direncanakan, dan ketika fertilitas meningkat atau jumlah penduduk meningkat, ini akan menyebabkan dan berdampak kepada ekonomi, tempat tinggal, kebutuhan makanan, pendidikan, dan kesehatan. Saya Breza Desmadona dengan NIM 19 3141073. Di sini saya akan menyampaikan solusi fertilitas penduduk, yaitu program keluarga berencana yang dijalankan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN selama ini memberikan hasil yang cukup baik dalam mengendalikan angka kelahiran. Hal ini terlihat dengan menurunnya angka kelahiran total atau Total Fertility Rate atau TFR sesuai hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia atau SDKI 2017. Angka fertilitas total merupakan jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan seorang wanita pada akhir masa reproduksinya.